Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifa Rahmawati dengan NIM 1101200047. Saya dari Universitas Bung Karno, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Program studi Ilmu Komunikasi, mata kuliah Asas Manajemen, dan dosen pengampu saya Bapak Trio Okta Sulfa Kimiawan, SIKOM MM. Di sini saya akan mempresentasikan soal UAS dan jawaban UAS saya. Soal nomor 1. Praktek manajemen hampir sama tuanya dengan perkembangan peradaban, tetapi studinya secara sistematik boleh dikatakan masih belum lama diterapkan. Jelaskan perkembangan awal manajemen ilmiah 1900 sampai 1920 dan manajemen modern. Jawabannya, manajemen ilmiah. Frederick Winslow Taylor 1856 sampai 1915 dianggap sebagai bapak manajemen ilmiah, seorang insinyur dan industrialis Amerika yang teori manajemennya dianggap radikal pada zamannya dalam meningkatkan produktivitas. Di samping dia bekerja pada Midfield Steel Works di Philadelphia sebagai juru mesin tahun 1878 dan mencapai chief engineer serta mendapatkan gelar dalam bidang engineering, yang juga menemukan alat pemotong baja yang bekerja sangat cepat. Dari pengalamannya, Taylor menyadari bahwa problem produktivitas yang sebenarnya berasal dari sikap tak acuh pekerja dan manajer. Sebagian sikap tak acuh tersebut timbul karena baik para manajer maupun para pekerja tidak mengetahui apa yang dinamakan kerja layak untuk setiap hari kerja dan upah layak untuk setiap hari kerja. Menurutnya, produktivitas merupakan kunci pemecahan bagi pencapaian upah lebih tinggi dan laba lebih besar. Akhirnya, Taylor mengeluarkan karya ilmiah The Principles of Scientific Management tahun 1911 yang di dalamnya diungkapkan prinsip-prinsip fundamental sebagai landasan pendekatan ilmiah terhadap manajemen. Dalam manajemen, Taylor juga beranggapan bahwa para pekerja harus dipilih secara hati-hati dan cermat, dan setelah itu mereka perlu diberi latihan yang memadai untuk dapat bekerja sebaik mungkin. Dia memandang bahwa kepentingan para pekerja, para manajemen, dan para pemilik perusahaan harus diselaraskan. Taylor juga memiliki pengikut yang mengembangkan teorinya, yaitu Henry L. Gantt 1887, seorang insinyur mesin yang dikenal sebagai pengembang sistem perencanaan yang dapat diawasi secara efektif. Demikian Frank Gilbert dan Lillian Gilbert, seorang yang mendapatkan julukan First Lady of Management, di mana mereka berdua layak mengembangkan prinsip manajemen ilmiah. Dan selanjutnya, manajemen modern. Henry Fayol, seorang industrialis berkebangsaan Prancis, merupakan bapak manajemen modern. Dia mengarang sebuah buku manajemen, yaitu Administration Industrielle et Generale. Dia mengembangkan aktivitas manajerial yang mencakup teknikal produksi, komersial, membeli, menjual, dan menukarkan. Finansial, mencari modal dan memanfaatkan secara optimal. Kepastian, perlindungan harta kekayaan. Akunting dan manajerial, perencanaan, pengorganisasian, pemimpin, mengkoordinir, dan mengawasi. Soal nomor 2. Menurut Henry Fayol, ada 14 prinsip-prinsip umum manajemen. General Principles of Management. Sebutkan dan jelaskan.
Jawabannya 1. Pembagian kerja. Prinsip ini sangat penting karena adanya limit faktor. Artinya adanya keterbatasan manusia dalam mengerjakan semua pekerjaan, yaitu keterbatasan waktu, keterbatasan pengetahuan, keterbatasan kemampuan, keterbatasan perhatian. Keterbatasan ini mengharuskan diadakannya pembagian pekerjaan. Tujuannya untuk memperoleh efisiensi organisasi dan pembagian kerja yang berdasarkan spesialisasi sangat diperlukan, baik pada bidang teknis maupun pada bidang kepemimpinan. Asas pembagian kerja ini mutlak harus diadakan pada setiap organisasi, karena tanpa pembagian kerja berarti tidak ada organisasi dan kerjasama di antara anggotanya. Dengan pembagian kerja, maka daya guna dan hasil guna organisasi dapat ditingkatkan demi pencapaian tujuan. 2. Kekuasaan dan tanggung jawab. Menurut asas ini, perlu adanya pembagian wewenang dan tanggung jawab antara atasan dan bawahan. Wewenang harus seimbang dengan tanggung jawab. Misalnya, wewenang sebesar X, maka tanggung jawab pun sebesar X. Wewenang authority menimbulkan hak, sedangkan tanggung jawab menimbulkan kewajiban. Hak dan kewajiban menyebabkan adanya interaksi atau komunikasi antara atasan dan bawahan. 3. Disiplin. Menurut asal ini, hendaknya semua perjanjian, peraturan yang telah ditetapkan dan perintah atasan harus dihormati, dipatuhi, serta dilaksanakan sepenuhnya. 4. Kesatuan perintah. Menurut asas ini, hendaknya setiap bawahan hanya menerima perintah dari seorang atasan dan bertanggung jawab hanya pada seorang atasan pula. Tetapi seorang atasan dapat memberi perintah kepada beberapa orang bawahan. Asas kesatuan perintah ini perlu, karena jika seorang bawahan diperintah oleh beberapa orang atasan, maka ia akan bingung. 5. Kesatuan arah. Setiap orang sekelompok bawahan hanya mempunyai satu rencana, satu tujuan, satu perintah, dan satu atasan, supaya terwujud kesatuan arah, kesatuan gerak, dan kesatuan tindakan menuju sasaran yang sama. Unity of command berhubungan dengan karyawan, sedangkan unity of direction bersangkutan dengan seluruh perusahaan. Yang keenam, mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi. Setiap orang dalam organisasi harus mengutamakan kepentingan bersama organisasi di atas kepentingan pribadi. Misalnya, pekerjaan kantor sehari-hari harus diutamakan daripada pekerjaan sendiri. 7. Remuneration of personnel. Menurut asas ini, hendaknya gaji dan jaminan-jaminan sosial harus adil, wajar, dan seimbang dengan kebutuhan, sehingga memberikan kepuasan yang maksimal baik bagi karyawan maupun majikan. 8. Pusat wewenang. Setiap organisasi harus mempunyai pusat wewenang, artinya wewenang itu dipusatkan atau dibagi-bagikan tanpa pengabaian situasi-situasi khas yang akan memberikan hasil keseluruhan yang memuaskan. Centralization ini sifatnya dalam arti relatif, bukan absolut mutlak. 9. Hierarkis. Saluran perintah atau wewenang yang mengalir dari atas ke bawah harus merupakan mata rantai vertikal yang jelas, tidak terputus, dan dengan jarak terpendek. Maksudnya, perintah harus berjenjang dari jabatan tertinggi ke jabatan terendah dengan cara yang berurutan. 10. Order. Asas ini dibagi atas material order dan social order, artinya keteraturan dan ketertiban dalam penempatan barang-barang dan karyawan. Material order artinya barang-barang atau alat organisasi perusahaan harus
ditempatkan pada tempat yang sebenarnya. Jangan disimpan di rumah. Social order artinya penempatan karyawan harus sesuai dengan keahlian atau bidang spesialisasinya. 11. Keadilan. Pemimpin harus berlaku adil terhadap semua karyawan dalam pemberian gaji dan jaminan sosial, pekerjaan, dan hukuman. Perlakuan yang adil akan mendorong bawahan mematuhi perintah-perintah atasan dan gairah kerja. Jika tidak adil, bawahan akan malas dan cenderung menyepelekan tugas-tugas dan perintah-perintah atasannya. 12. Inisiatif. Menurut asas ini, seorang pemimpinan harus memberikan dorongan dan kesempatan kepada bawahannya untuk berinisiatif dengan memberikan kebebasan agar bawahannya secara aktif memikirkan dan menyelesaikan sendiri tugas-tugasnya. 13. Asas kesatuan. Menurut asas ini, kesatuan kelompok harus dikembangkan dan dibina melalui sistem komunikasi yang baik sehingga terwujud kekompakan kerja teamwork dan timbul keinginan untuk mencapai hasil yang baik. Pimpinan perusahaan harus membina para bawahannya sedemikian rupa supaya karyawan merasa ikut memiliki perusahaan itu. 14. Kestabilan jabatan. Menurut asas ini, pimpinan perusahaan harus berusaha agar mutasi dan keluar masuknya karyawan tidak terlalu sering, karena akan mengakibatkan ketidakstabilan. Organisasi biaya-biaya semakin besar, dan perusahaan tidak mendapat karyawan yang berpengalaman. Pimpinan perusahaan harus berusaha agar setiap karyawan betah bekerja sampai masa pensiunnya. Jika karyawan sering berhenti, perlu manajer menyelidiki penyebabnya. Apakah karena gaji terlalu kecil, perlakuan yang kurang baik, dan lain sebagainya. Perlu diketahui dan dihayati bahwa intisari manajemen adalah mencapai tujuan yang optimal dengan meningkatkan daya guna para perintis manajemen. Lainnya adalah Alexei Stakhanov 1935 dari Rusia, Robert Owen 1771 sampai 1858 dari Skotlandia yang dijulukan sebagai Bapak Manajemen Personalia. Carlis Babbage 1792 sampai 1871 dari Inggris dan lain-lain sejak Time and Motion Study dari F.W. Taylor dan teori-teori yang ditemukan oleh Henry Fayol. Maka secara resmi manajemen diakui sebagai suatu ilmu pengetahuan yang berdiri sendiri yang dapat disejajarkan dengan ilmu-ilmu pengetahuan lainnya dan dikelompokkan ke dalam ilmu pengetahuan sosial. Hal ini disebabkan karena manajemen telah memenuhi syarat-syarat ilmu pengetahuan science. Soal nomor 3. Secara umum, teori-teori pengambilan keputusan berbeda antara satu dengan yang lain. Bricklow 1977 menyebutkan 6 aliran dalam pengambilan keputusan. Sebutkan dan jelaskan. Jawabannya 1. Aliran birokratik. Teori ini memberikan tekanan yang cukup besar pada arus dan jalannya pekerjaan dalam struktur organisasi. Tugas dari eselon bawah ialah melaporkan masalah, memberi informasi, menyiapkan fakta-fakta dan keterangan-keterangan lain kepada atasannya dengan menggunakan segala pengetahuan, keterampilan, dan kemampuannya. Atasan tadi membuat keputusan setelah mempelajari semua informasi tadi. 2. Aliran manajemen saintifik. Teori ini menekankan pada pandangan bahwa tugas-tugas itu dapat dijabarkan ke dalam elemen-elemen logis yang dapat digambarkan secara saintifik. Sementara manajemen sendiri memiliki kemampuan untuk menganalisis dan menyelesaikan suatu masalah. 3. Aliran hubungan kemanusiaan.
Teori ini menganggap bahwa organisasi dapat berbuat lebih baik daripada lebih banyak perhatian diberikan kepada manusia dalam organisasi itu, seperti yang menimbulkan kepuasan kerja, peran serta dalam pengambilan keputusan, memberlakukan organisasi sebagai suatu kelompok sosial yang mempunyai tujuan. Selain itu, kebutuhan dan keinginan anggota selalu dipertimbangkan dalam membuat keputusan bertindak. 4. Aliran rasional ekonomi. Teori ini mengakui bahwa organisasi adalah suatu unit ekonomi yang mengkonversi masukan input menjadi luaran output, dan yang harus dilakukan dengan cara yang paling efisien. Menurut aliran ini, suatu langkah kebijaksanaan akan terus berlangsung sepanjang itu mempunyai nilai yang lebih tinggi daripada biayanya. 5. Aliran satisficing. Aliran ini tidak mengharapkan suatu keputusan yang sempurna. Aliran ini yakin bahwa para manajer yang selalu dipenuhi berbagai masalah mampu membuat keputusan yang cukup rasional. Para manajer sesungguhnya bermaksud membuat keputusan yang rasional, tetapi karena keterbatasan kognitif, ketidakpastian, dan keterbatasan waktu, memaksa mereka mengambil keputusan dalam kondisi bounded rationality atau rasionalitas terbatas. 6. Aliran analisis sistem. Aliran ini percaya bahwa tiap masalah berada dalam suatu sistem yang terdiri atas berbagai subsistem yang keseluruhannya merupakan satu kesatuan, seperti terlihat pada kata-kata dalam kotak teka-teki, di mana setiap kata mempunyai kaitan dan dampak satu terhadap yang lain. Cornell 1980 telah membalas secara khusus pengambilan keputusan itu dari pendekatan analisis sistem. Dikatakannya tujuan utama dari analisis sistem ialah mendidik para pengambilan keputusan untuk berpikir dengan cara yang teratur menyeluruh, lebih dari sekadar menyusun formula atau bermain dengan angka-angka dan komputer. Ia adalah suatu keterampilan memanfaatkan perangkat komputer secara kreatif. Dengan demikian, ia percaya pada metode kualitatif, tetapi juga yakin penilaian objektif manusia tentang masalah dan peluang-peluang. Analisis sistem adalah suatu siklus dari sederetan aktivitas sebagai berikut. 1. Merumuskan sasaran-sasaran masalah dan peluang. 2. Merekayasa sistem-sistem alternatif untuk mencapai sasaran tersebut. 3. Mengevaluasi alternatif-alternatif dengan mempertimbangkan efektivitas dan biaya. 4. Mempertanyakan semua sasaran dengan asumsi-asumsinya. 5. Membuka alternatif-alternatif baru. 6. Menetapkan sasaran-sasaran baru. Dan yang terakhir, mengurangi langkah-langkah di atas sampai penyelesaian yang memuaskan. Dan yang terakhir, soal nomor 4. Greenberg 1997 mengelompokkan profil komitmen organisasi setiap individu menjadi 4 bagian. Sebutkan dan jelaskan. Jawabannya 1. Individu yang komitmen rendah kepada kelompok kerja dan atasan di satu pihak, dan di pihak lain kepada manajemen puncak dan organisasi ini dinamakan tidak komit. 2. Sebaliknya, individu dengan komitmen tinggi kepada kedua pihak tersebut dinamakan komit. 3. Kelompok dengan komitmen yang tinggi kepada kedua pihak tersebut dinamakan komit. Dan yang keempat, kelompok dengan komitmen yang tinggi kepada kelompok kerja dan atasan, tetapi rendah kepada manajemen puncak dan organisasi, dinamakan komitmen. Secara lokal, kelompok dengan komitmen yang tinggi kepada manajemen puncak dan organisasi, tetapi rendah ke kelompok kerja dan atasan, dikenal sebagai komitmen secara global.
Sekian presentasi hasil jawaban UAS mata kuliah Asas-Asas Manajemen saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.